Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais. Di sini kita akan memaparkan hasil tugas ketiga terkait latihan soal atau kuis. Anggota kelompok Pancasilais di sini ada Anne Febriantri Utami, lalu ada Anna Desfitrianti yaitu saya sendiri, serta ada Sharla Anugrah Sukma Putri. Nah, untuk soal bagian pertama ini terdapat analisis kelompok terhadap ciri-ciri kedewasaan, lalu ada ciri-ciri orang sukses, dan jenis potensi diri. Baik, yang pertama di sini ada analisis kelompok terhadap ciri-ciri kedewasaan. Yang pertama, menerima diri sendiri dengan baik. Seorang pemimpin yang mampu menerima dirinya sendiri akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Hal ini akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dan memimpin dengan keyakinan. Yang kedua, menerima orang lain apa adanya. Pemimpin yang mampu menerima orang lain apa adanya akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dengan bawahan dan rekan kerja. Sikap ini juga akan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Yang ketiga, memiliki rasa humor yang tinggi. Humor dapat menjadi salah satu alat yang powerful dalam kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki rasa humor mampu menciptakan suasana kerja yang santai namun tetap produktif. Humor juga dapat membantu dalam mengatasi konflik dan meningkatkan motivasi tim. Lalu yang keempat, menerima kritik dengan lapang dada. Seorang pemimpin yang mampu menerima kritik dengan lapang dada akan lebih terbuka terhadap umpan balik atau feedback dan saran untuk perbaikan. Hal ini akan membantu dalam pengembangan diri dan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Lalu yang kelima, memiliki konsep hidup yang baik dan benar. Nah, pemimpin yang seperti itu akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Hal ini akan membantu dalam membuat keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai yang diyakini, serta memberikan inspirasi kepada tim. Lalu yang keenam, memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Kepemimpinan seringkali diuji oleh berbagai tantangan dan kegagalan. Pemimpin yang memiliki daya tahan yang tinggi akan mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan lebih baik dan tetap optimis dalam mencapai tujuan. Yang ketujuh, mampu menerima dan menempatkan diri. Kemampuan untuk menerima dan menempatkan diri dalam berbagai situasi akan membantu pemimpin dalam memahami berbagai perspektif dan kebutuhan tim. Hal ini juga akan memperkuat hubungan antar anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang kedua, di sini ada analisis kelompok terhadap ciri-ciri orang sukses. Yang pertama, memiliki integritas pribadi yang kokoh. Integritas adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan mampu mempertahankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan maupun keputusannya. Lalu terbuka. Sikap terbuka merupakan kunci dalam membangun hubungan yang baik dengan tim dan rekan kerja. Seorang pemimpin yang terbuka akan lebih mudah menerima masukan, umpan balik, dan ide-ide baru untuk kemajuan organisasi. Lalu yang ketiga, mampu menerima kritik. Kemampuan untuk menerima kritik dengan baik menunjukkan kematangan emosional dan kesediaan untuk belajar dan berkembang. Seorang pemimpin yang mampu menerima kritik akan lebih mudah melakukan perbaikan dan menghindari kesalahan di masa depan. Lalu yang keempat, mampu memahami orang lain dengan baik. Empati adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang mampu memahami orang lain dengan baik akan lebih mudah memotivasi dan menginspirasi tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Lalu terinspirasi oleh visi. Visi yang jelas dan inspiratif dapat menjadi pendorong dalam mencapai tujuan yang ambisius. Seorang pemimpin yang terinspirasi oleh visi akan mampu memotivasi tim dan mengarahkan upaya bersama menuju pencapaian tujuan. Lalu yang keenam, mengenal dirinya dengan baik. Kesadaran diri yang baik akan membantu seorang pemimpin untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya. Dengan mengenali dirinya dengan baik, seorang pemimpin dapat mengelola diri dan tim dengan lebih efektif. Lalu yang ketujuh, memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Kecerdasan spiritual ini dapat memberikan pemimpin kebijaksanaan dan pandangan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini juga dapat membantu dan memotivasi tim dalam menciptakan lingkungan kerja yang berarti. Lalu yang kedelapan, mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seorang pemimpin yang mengutamakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain akan mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan membangun lingkungan kerja yang harmonis. Lalu yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai rohaniah.
Nilai-nilai rohaniah seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang dapat membentuk kepemimpinan yang berkelanjutan dan bermakna. Seorang pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai rohaniah akan menjadi teladan bagi tim dan mampu menciptakan budaya kerja yang positif. Selanjutnya di sini ada analisis kelompok terkait jenis potensi diri yang terdiri dari akal pikiran atau otak, hati, dan juga indera. Mulai dari yang pertama, akal pikiran atau otak dalam konteks kepemimpinan memiliki kedua jenis potensi diri sangatlah penting. Kombinasi antara kemampuan berpikir logis dari otak kiri dan kemampuan berpikir kreatif dari otak kanan dapat membantu seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah yang kompleks. Pemimpin yang mampu menggunakan otak kirinya dengan baik akan dapat membuat keputusan yang rasional, menganalisis data dengan tepat, dan berkomunikasi secara efektif. Sementara itu, kemampuan berpikir kreatif dari otak kanan akan membantu pemimpin dalam menciptakan solusi inovatif, memotivasi tim, dan menghadapi tantangan dengan cara yang tidak konvensional. Dengan memahami dan mengoptimalkan kedua jenis potensi ini, seorang pemimpin dapat mengembangkan kepemimpinan yang seimbang, kreatif, dan efektif dalam menghadapi dinamika yang ada dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yang kedua, yaitu hati. Pemimpin yang memahami dan mampu mengelola hati dengan baik akan mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang kuat. Dengan memahami peran hati dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, serta dalam mengendalikan nafsu dan emosi, seorang pemimpin dapat memimpin dengan integritas dan kejujuran. Sebagai kelompok, kita dapat mendukung dan mengembangkan hati yang sehat dan bersih, yang mampu mengabdi pada hal-hal yang benar dan bermanfaat bagi semua. Dengan pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis hati dan bagaimana hati berinteraksi dengan aspek lain dari diri kita, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu indera. Dalam konteks kepemimpinan, pemahaman bersama mengenai potensi diri panca indera juga dapat memainkan peran penting dalam memperkuat konsep diri. Sebagai seorang pemimpin yang memahami potensi dirinya dalam panca indera dapat lebih memahami kekuatan dan keterbatasannya, sehingga dapat mengelola diri dengan lebih baik dan menjadi pemimpin yang efektif. Dengan memanfaatkan potensi diri masing-masing anggota kelompok, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pertumbuhan bersama. Pemimpin yang mampu mengenali dan memanfaatkan potensi panca indera akan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan bersama lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman bersama mengenai potensi diri panca indera tidak hanya memperkuat konsep diri individu dalam kelompok, tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat bagi seorang pemimpin dan juga memimpin dengan efektif, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Nah, di sini juga kita menganalisis jenis potensi diri yang lainnya yang terdiri dari potensi fisik, potensi mental intelektual atau IQ, lalu ada potensi sosial emosional atau EQ, terus juga yang terakhir ada potensi mental spiritual atau SQ. Mulai dari yang pertama yaitu potensi fisik. Dalam kelompok, pemahaman bersama mengenai potensi fisik anggota dapat memungkinkan pemimpin untuk menempatkan individu sesuai dengan kekuatan fisiknya, mengatur tugas, dan tanggung jawab dengan bijak, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan fisik anggota tim. Tanggapan positif dari kelompok terhadap potensi fisik anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan potensi fisik dalam konsep diri kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis. Pemimpin yang mampu memahami dan memanfaatkan potensi fisik anggota timnya akan mampu memimpin dengan efektif dan mencapai tujuan bersama secara optimal. Lalu yang kedua, potensi mental intelektual. Pemahaman bersama mengenai potensi ini dapat membantu pemimpin dalam menempatkan individu sesuai dengan kecerdasan mereka, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan intelektual, serta mengembangkan strategi komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Tanggapan positif dari kelompok terhadap potensi ini dapat meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan pencapaian tujuan bersama. Dengan memahami potensi mental intelektual anggota kelompok, seorang pemimpin dapat mengelola tim dengan baik, memotivasi anggota, dan mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Lalu yang ketiga di sini ada potensi sosial emosional. Tanggapan dan analisis kelompok terhadap potensi ini juga sangat penting dengan memahami kekuatan dan kelemahan EQ masing-masing.
Kelompok juga dapat bekerja sama secara lebih efektif, mengatasi konflik, lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin yang mampu membimbing anggota kelompok dalam mengembangkan EQ juga akan membantu meningkatkan kinerja dan keberhasilan tim secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep diri dalam kepemimpinan tidak hanya melibatkan pemahaman terhadap potensi mental intelektual, tetapi juga potensi sosial emosional. Keseimbangan antara kedua aspek ini akan membantu pemimpin dalam mengelola tim dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang terakhir, potensi mental spiritual. Tanggapan dan analisis kelompok terhadap potensi ini juga sangatlah penting dalam konteks kepemimpinan dengan memahami dan menghargai nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh anggota kelompok masing-masing. Pemimpin juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan spiritual dan pribadi anggota. SQ juga dapat membantu dan memotivasi anggota kelompok dengan mengarahkan energi yang positif dan mencapai tujuan bersama dengan cara yang berkesinambungan. Dalam kesimpulannya, potensi mental spiritual ini merupakan aspek penting dalam konsep diri kepemimpinan dengan mengintegrasikan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual melalui SQ dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijaksana, memotivasi tim, dan mencapai tujuan bersama secara holistik. Berikutnya soal 2, jelaskan tanggapan atau analisis kelompok berkaitan dengan teori dan manfaat energi kepemimpinan meliputi A. Teori energi kepemimpinan, B. Manfaat energi kepemimpinan, C. Integritas kepemimpinan, D. Ciri orang berintegritas. Selanjutnya, jawaban poin A terkait teori energi kepemimpinan. Teori energi kepemimpinan adalah konsep yang menekankan pentingnya energi dan motivasi dalam kepemimpinan. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan energi positif dalam tim atau organisasi. Energi positif ini dapat mencakup semangat, kreativitas, dan dedikasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa aspek penting dalam teori energi kepemimpinan. Yang pertama, membangun energi positif. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana anggota tim merasa dihargai, bersemangat, dan berdedikasi. Ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif, pengakuan kinerja, dan pengembangan profesional. Yang kedua, mengelola energi negatif. Kepemimpinan juga harus mampu mengidentifikasi dan menangani energi negatif dalam tim, seperti konflik, ketidakpuasan, atau rasa tidak aman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan masalah secara konstruktif, mempromosikan kesadaran, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, menggunakan energi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Kepemimpinan yang berenergi dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam organisasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan risiko. Ini dapat mencakup pengembangan ide-ide baru, pengambilan risiko, dan penyesuaian cepat terhadap perubahan. Beberapa kepemimpinan mungkin menemukan bahwa teori ini sangat relevan dan membantu mereka dalam mengelola tim mereka dengan lebih efektif. Namun, ada juga kepemimpinan yang merasa bahwa aspek-aspek lain seperti keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, pemahaman tentang organisasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang efektif. Secara keseluruhan, teori energi kepemimpinan menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi energi dan motivasi dalam tim. Namun, penting untuk melihat teori ini sebagai salah satu dari banyak alat yang dapat digunakan oleh kepemimpinan, dan tidak harus dianggap sebagai solusi tunggal untuk semua masalah kepemimpinan. Selanjutnya, jawaban poin B terkait manfaat energi kepemimpinan. Energi kepemimpinan memiliki manfaat yang signifikan bagi pemimpin, anggota, dan organisasi secara keseluruhan. Berikut manfaatnya bagi pemimpin. Yang pertama, kemampuan inovasi. Energi kepemimpinan memungkinkan pemimpin untuk menciptakan solusi inovatif dan unik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, pengembangan diri. Pemimpin yang memiliki energi kepemimpinan seringkali mengalami pertumbuhan pribadi dan profesional yang signifikan, karena mereka terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
Yang kedua, kemampuan mengambil keputusan. Energi kepemimpinan membantu pemimpin dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat, yang penting dalam situasi yang dinamis dan berubah cepat. Yang ketiga, motivasi. Energi kepemimpinan menjadi sumber motivasi bagi pemimpin yang memungkinkan mereka untuk tetap semangat dan berdedikasi terhadap tujuan organisasi. Berikutnya adalah manfaat bagi anggota. Yang pertama, kesejahteraan. Anggota yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki energi kepemimpinan seringkali merasa lebih termotivasi dan bahagia dalam bekerja, yang berkontribusi pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, pembelajaran. Energi kepemimpinan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi anggota, yang dapat mengarahkan mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Pemimpin yang memiliki energi kepemimpinan seringkali memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pesan dan tujuan organisasi dengan lebih jelas kepada anggota. Berikutnya, manfaat bagi organisasi. Yang pertama, kinerja yang tinggi. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki energi kepemimpinan cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi, karena mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan efisiensi. Yang kedua, pertumbuhan. Energi kepemimpinan dapat mendorong pertumbuhan organisasi, baik dalam hal peningkatan aset, ekspansi pasar, atau peningkatan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki energi kepemimpinan seringkali memiliki kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, karena mereka dapat memberikan layanan atau produk yang memenuhi ataupun melebihi ekspektasi pelanggan. Secara keseluruhan, energi kepemimpinan memiliki manfaat yang luas dan signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan kesejahteraan bagi semua anggota. Integritas kepemimpinan adalah kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang etis, membangun hubungan yang kuat dengan bawahan dan juga rekan-rekan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang dalam organisasi. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan menjadi kekuatan yang mengilhami dan memimpin dengan kepercayaan diri menuju tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada dari integritas kepemimpinan. Integritas menjadi bagian yang sangat krusial dari seorang pemimpin. Menurut Warren Bennis, ia menganggap bahwa integritas sebagai keberanian untuk melakukan yang benar. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan berdiri teguh dengan prinsip-prinsip moralnya, bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan memperoleh banyak kepercayaan dari bawahannya dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Dengan adanya integritas juga menunjukkan kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dan merupakan landasan penting untuk keberhasilan jangka panjang. Integritas kepemimpinan juga merupakan karakteristik esensial yang merujuk pada kejujuran atau selarasnya hati dan ucapan, komitmen atau selarasnya ucapan dan tindakan, dan konsistensi nilai-nilai moral dalam tindakan seorang pemimpin yang bukan hanya mematuhi standar moral dan etika, tetapi juga tentang keselarasan antara kata-kata dan tindakan serta konsistensi dalam pengambilan keputusan. Dalam integritas kepemimpinan, ada beberapa poin kunci terkait integritas kepemimpinan. Di antaranya yang pertama ada kejujuran dan konsistensi. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan selalu berbicara dengan kejujuran dan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moralnya. Mereka tidak hanya berbicara tentang apa yang benar, tetapi juga bertindak sesuai dengan hal yang benar terjadi dalam setiap situasi. Yang kedua, kesesuaian nilai dan tindakan. Integritas kepemimpinan menuntut kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini oleh seorang pemimpin dan tindakan yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa pemimpin tersebut tidak hanya mengikuti tren atau tekanan eksternal, tetapi bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mereka anut.
Yang ketiga, ada keterbukaan dan transparansi. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan terbuka dan transparan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Mereka tidak akan menyembunyikan informasi atau motif mereka di balik tindakan-tindakan tersebut, dan mereka berkomunikasi dengan jelas dan jujur kepada bawahan dan rekan-rekan mereka. Selanjutnya ada kepercayaan dan kredibilitas. Integritas memainkan peranan penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki reputasi untuk menjadi jujur, konsisten, dan juga bertanggung jawab, orang-orang cenderung untuk mempercayai mereka dan mengikuti arahan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, terakhir ada pemimpin sebagai teladan. Seorang pemimpin yang memiliki integritas tidak hanya memerintah dengan aturan, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Mereka mempengaruhi perilaku bawahan mereka melalui contoh yang mereka berikan dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kualitas diri. Kualitas diri ini merujuk pada atribut atau karakteristik pribadi seseorang yang mempengaruhi cara mereka berperilaku dalam melakukan interaksi dengan orang lain dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, kualitas interaksi. Kualitas interaksi ini merujuk pada cara seseorang untuk melakukan komunikasi, interaksi, dan berhubungan dengan orang lain. Jika seseorang memiliki kualitas interaksi yang baik, maka seseorang itu akan memperkuat hubungan interpersonal, mempromosikan kerjasama, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif. Seseorang yang memiliki integritas tentunya harus memiliki interpersonal yang baik, seperti amanah atau dapat dipercaya, suka menolong, berpikir positif, dan berprasangka baik, dan memiliki sifat percaya diri. Seseorang yang berintegritas akan memiliki rasa peka yang tinggi terhadap keadaan dan memiliki keterampilan sosial. Rendah hati, syukur, serta sabar akan menghadapi situasi merupakan ciri orang yang memiliki integritas dalam dirinya. Kesadaran diri, pengendalian diri, dan juga motivasi diri sangat penting ketika seseorang sudah menjadi pemimpin. Sekian pemaparan dari kelompok Pancasilais. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu ya saran atau tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.